berpulang ke rahmatullah. Sebetulnya ini tidak suatu hal yang membuat suatu pikiran. Kenapa? Dunia ini adalah tempat kita mempraktekkan kembalinya kita kepada Allah. Seperti contoh, kita melaksanakan sholat. Orang sholat juga kembali kepada Allah. Orang berzikir, dia kembali juga kepada Allah. Nah, barang siapa yang telah bisa mengembalikan dirinya selama hidup di dunia ini kepada Allah, maka bagi dia adalah sesuatu hal yang markazi. Markazi itu adalah zat yang berpindah-pindah dari dunia ke akhirat, dari zahir ke batin. Nah, dalam hal ini kita juga harus paham, dalam penelitian Al-Quran, Allah menjadikan dua perkara, yaitu hal yang dijadikan, wa khalaqtuka la'ajlika, hal yang diciptakan, wa khalaqtu li'adli. Jadi mengembalikan yang diciptakan kepada asalnya dan mengembalikan yang dijadikan kepada usulnya memang melalui proses yang berbeda. Nah, dan itu adalah perjalanan innalillahi, itu adalah perjalanan kehambaan Allah pada diri manusia. Tapi kalau wa inna ilaihi rajiun, itu adalah kembali ke keumatan Allah pada diri manusia, yang mana disebut dengan umatnya Muhammad, hambanya Allah. Ya, seperti kita sering melihat, kalau ada yang infak sedekah di masjid dari hamba Allah, kita tidak melihat orangnya. Tapi orang yang bersedekah datang, nah, kelihatan kemuslimannya, dan orangnya pun kelihatan. Nah, kembali kepada Allah juga begitu. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Nah, yang kelihatan adalah keumatan. Contohnya, disolatkan, dimandikan, semua dilengkapi dengan adab-adabnya. Nah, itu keumatan. Menuju alam peristirahatan. Peristirahatan ini dinamakan yaitu barzah. Alamnya barzah. Nah, tetapi yang innalillahi, kiyat di sini ada makom kaji. Jadi kalau sama artinya kita dari rumah mau pergi ke suatu daerah. Ini dilihat dari derajat dia selama hidupnya. Kalau derajat rohani, tasbihnya bagus, zikirnya bagus, sholatnya, mengerti, faham hakikat, dan semua derajat Allah itu, kedudukan Allah di dirinya benar-benar mencapai kehambaan, ibarat naik mobil berangkat ke suatu daerah atau suatu tempat, duduknya di depan. Orang yang tergesa-gesa berangkat, duduknya asal-asal, mau di tengah, kadang di belakang. Kurang dihargai. Bahkan orang yang bernafsu mau berangkat, dia rela bergantung di pintu. Bahaya. Nah, ini orang yang menghalalkan segala cara. Berangkat sih berangkat, tidak ada khulu nafsin zaikatul maut. Semua pasti berangkat. Tetapi tempat duduk ini menentukan selama hidupnya. Apakah dia orang yang duduk di depan? Nah, kalau dia duduk di depan, dia tahu arah mobil kemana, bahaya yang akan terjadi, dia duluan tahu. Kalau duduk di belakang kan orangnya tidur. Nah, maka dia akan mengalami
yang dinamakan ajal sama. Tapi orang yang duduk di depan, dia bersifat hajalullah. Dia sudah tahu gerak-gerak kalau mobil ini akan jatuh. Nah, kira-kira begitu. Lalu dalam proses kembalinya ke rahmatullah ini Bu ya, kaitan yang tadi kehambaan dan keumatan, di sini kan akan dimandikan, lalu disolatkan, terus baru dikubur. Setelah dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan, baru dikubur. Adakah kaitannya antara sholat dalam dalam mengantarkan yang akan kembali kepada Allah ini? Karena kalau sepintas kelihatannya hanya mengembalikan yang keumatannya aja Bu ya, yaitu jasmaninya. Kalau dikatakan keumatan itu simbolnya jasmani atau amalianya. Lalu dengan keibadahnya gimana Bu ya? Mohon penjelasannya Bu ya. Ya, jadi begini. Perlu kita ketahui, untuk sholat mayit itu, sholat mayit, kita pertanyakan kenapa 4 takbir. Nah, jumlah ini menandakan ini hakikat. Kenapa? Umat Muhammad dalam kerangka Muhammad. Mim ha, mim dal, itu dilepaskan hak-hak keumatannya. Melepaskan hak keumatan. Pertama, takbir pertama, mim, yaitu kepala dengan segala daya pikir. Itu akan tinggal di dunia. Ha, ingat aja tulisan Muhammad. Ha, ya, itu segala amaliyahnya. Apakah dia pemarah, apakah orang yang sabar, apa, semua ditinggalkan. Tidak ada membawa sifat-sifat keumatan. Mim, kembali kepada perut. Apa yang dia makan, apa yang ini halal atau haram, semua. Di akhirat tidak ada makan minum. Maka dicabut hak itu. Yang terakhir dal, kaki. Perjalanan-perjalanan kemanusiaan itu sudah tidak ada lagi di akhirat itu. Hanya perjalanan Allah. Perjalanan sebuah sifat. Ada sifat kehambaan dan sifat keumatan. Nah, meninggalkan sifat keumatan, ini yang saya bilang tadi, ada adab-adab acara-acara yang dilakukan. Nah, sekarang kita berpikir, ini yang kembali kepada Allah ini. Banyak orang berasumsi itu nyawa. Sekarang pertanyaannya, nyawa apa diri? Gitu. Karena Allah mengadakan 2 perbuatan zahir dan perbuatan batin. Ya, nah gitu. Jadi kalau kita yang pulang kepada Allah, berarti kitalah nyawa itu. Ya. Nah, seperti yang kita pernah bahas, yang kita warisi sifat-sifat Allah pada diri kita. Yang dikatakan hayatullah, kehidupan Allah itu apa? Sama, basar, kalam, hayat, kodrat, iradat, ilmu. Mulai dari diri semua melihat, kalau itu tidak ada, apakah itu namanya hidup? Nah, kalau yang 7 itu adalah asma Allah, berarti kembali dong kepada Allah. Itu yang dikatakan diri rohani atau sifat bagi Allah. Makanya di situ innalillahi, alif awalnya, alif akhirnya. Itu yang harus kita jamin sekarang. Seperti apa Allah menitipkan sifatnya, seperti itulah kita akan mengembalikan. Jangan kurang sedikit pun. Karena hidup hakikat, batang tubuh hakikat itu adalah sifat yang 7 tadi.
Coba kalau itu tidak ada. Kodratnya kodrat Allah. Iradat Allah. Ilmu Allah. Hayat Allah. Kalam Allah. Semua milik Allah. Tidak ada milik manusia. Itu sifatnya Allah. Nah, itu yang innalillahi. Nah, kalau ada seorang imam khatib mengerti cara membacakan yasinnya, mengerti mukatoah yasinnya, siapa yang membaca, apa yang dibacakan, dan siapa yang dibacakan, mungkin akan terpisah bagus. Gitu. Tapi kalau dia nggak mengerti, ini yasin untuk keumatan. Betul tidak? Nah, makanya yasin dengan alif lam mim dikunci oleh Allah perlu penjabaran karena itu qasamullah. Keputusan Allah yasin tidak bernama, alif lam mim tidak berjudul. Nah, jadi itu rahasia Allah. Sama. Lalu kembali lagi ke tadi yang Buya sampaikan mengenai pelepasan dalam sholat mayat itu sendiri. Jadi artinya ketika seorang berjamaah menyolatkan satu batang sebujur mayat ini, berarti dalam rangka melepaskan atau memutuskan hubungan keduniaannya dengan si mayat ini gitu Bu ya. Jadi setelah itu terjadi, lalu akan kemanakah kelanjutan dari apa dia mengalami suatu proses alam? Berarti keduanya akan mengalami itu kan Bu ya? Mohon penjelasannya Bu ya. Iya, kita tahu sendiri. Kalau kembali atas nama keumatan, itu acaranya banyak. Sampai di sidang, di Al-Hijjah, nama mahkamah akhirat. Entah surga, entah neraka. Nah, tapi diri fitrah ini tadi, yang inna lillahi, yang lillah ini, alif lillah kepada alif, inna lillahi, ya, itu perlu kita paham. Itu adalah yang dijadikan dengan kata kun. Tetapi yang keumatan itu yang fayakun yang terjadi. Nah, maka di sini dikatakan innama amruhu syai'an arada ayyakulalahu kun. Innama amruhu, atas nama ruhku, kun jadi fayakun. Baru ada yang terjadi. Inilah marifatul ruh, keumatan zat yang menjadi rohaninya Muhammad, yang menjadi nur dirinya Adam. Ini akan kembali ke proses keumatan. Jadi kita harus paham perbedaan antara keberangkatan umat dan keberangkatan kehambaan tadi, diri hakikat itu tadi. Jadi kalau secara keumatan itu kan diantar ya, diantar sama-sama ke pemakaman, ditahlilkan. Setelah itu, bagaimana dengan diri rohaninya? Dibiarkan kayak balon terbang, tidak diantar. Untuk apa ayat-ayat robitah itu? Kalau seorang penghulu agama tidak mampu mengantarkan kerohanian kembali alif menjadi alif, ini persengketaan yang sangat besar oleh para arwah. Hati-hati. Kalau tidak bisa mengendalikan yasin, berarti tidak menyediakan mobilnya untuk rohaninya. Karena sifat Allah dua. Ya. Sifat keumatannya pada kodrat Muhammad, sifat ketuhanannya kepada sifat kodrat Allah. Kodrat Allah itu dalam arti apa? Aku ingin dipanggil Allah. Kan seperti itu dalam hadits qudsi. Bukan tulisan itu Tuhan kita. Itu namanya. Yang tidak boleh disembah namanya. Kan gitu. Nah, ini persoalan diri
rohani ini bagaimana? Yasin wal Qur'an yang hakim, yang dihakimi. Ya, insyaallah. Jadi ternyata jalan ini ada dua ya Bu ya. Jalan yang kaitannya dengan fayakun dan jalan yang kaitannya dengan kun, atau jalan yang amalia atau jalan yang ibadah. Kalau saya memahami seperti itu ya. Lalu ketika seseorang kembali kepada Allah dan malamnya itu diyasinkan, setelahnya seperti yang tadi Buya sampaikan, ini harus jelas seperti menyediakan sebuah kendaraan untuk keberangkatan ruhaninya gitu ya. Di sini yang ingin saya pertanyakan, bagaimana konteks Yasin itu sendiri dalam keberangkatannya? Mohon maaf kalau agak dalam dikit Bu ya. Mohon izin. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Seorang khotib yang sudah afdol dan mabrur, dia harus tahu mukato'ah Yasin itu. Apa makna Yasin itu? Ya itu apa, sin itu apa? Ya. Yang kedua itu yang membaca. Yang kedua yang dibaca. Dia tahu nggak yang dibacanya apa? Yang ketiga, yang dibacakannya itu siapa? Nah, itu wajib dipelajari. Karena undang-undangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dua-duanya harus kembali. Cuma perjalanan keumatan itu panjang. Ibaratnya orang yang duduk di mobil itu di belakang. Ya. Kita lahir ke dunia ini tidak diislamkan. Ya. Tetapi lahir ke dunia ini dalam kodrat Islam. Makanya azan di masjid dengan azan di rumah sakit itu beda. Kita azan, lahir diazankan dan dikomatkan. Itu sholatnya di mana? Nah, inilah perjalanan tadi. Ya, disiapkan oleh Allah sebuah kendaraan. Nama kendaraannya yaitu kendaraan Al-Yauma. Apa? Untuk di dunia Allah siapkan kendaraan itu untuk yauma wulitu, yaitu sebuah keselamatan dunia. Nah, itulah syariat. Itulah amaliyahnya. Disitulah dia si umat tadi. Bagaimana menyelamatkan yauma wulitunya, diselamatkan hidupnya, kehidupannya. Nah, yang kedua yaitu yauma mumitu, diselamatkan kematiannya. Nah, itu ya, pengerti nggak ya yauma mumitu tadi? Cara yasinnya, cara sholat mayatnya, itu bisa nggak menyelamatkan? Lah, contoh seperti ini Khalifah. Mayat itu orang yang awal mati derajatnya aja sudah di depan imam. Ya, coba kalau kita hidup sholat depan imam, apa orang nggak marah? Ini kan, tapi mayat dia di depan imam. Berarti pintu akhirat itu saja sudah derajatnya tinggi. Berarti kita persiapan kita benar-benar harus kuat. Ya, kalau masih di bawah kemampuan imam, pengetahuan ibadah kita ini rawan. Taruh mayatnya di depan imam, celaka 12. Berarti kita harus mempersiapkan kemampuan di atas kemampuan imam. Gitu. Nah, di akhirat nanti barulah yauma absawaya, diselamatkan bertemu dengan Allah. Inilah gunanya para ulama-ulama, para ustadz-ustadz memperdalam ilmu pengetahuan hakikat dan ma'rifatnya dalam mengendalikan kodrat-kodrat ayat.
Contoh Al-Fatihah. Kalau dia tidak paham cara memanggil karomahnya Al-Fatihah dan bagaimana Al-Fatihah ini mengantarkan seorang arwah tadi, ini kan sia-sia dan berbahaya. Ya, nah, bahaya kan, dia tidak kemana-mana. Jasadnya dikuburkan, tapi dia di belakang rumah. Ini perlu memperdalam ilmu pengetahuan. Begitu kira-kira, Khalifah. Insya Allah ya. Lalu terpikir oleh saya antara keterangan dalam Al-Quran yang lebih spesifikasi ke surat Ali Imran ayat 185 yang tadi Buya sampaikan, kullu nafsin za'iqatul maut. Lalu saya pun teringat dengan pedoman qobla mutu anta mutu. Adakah kaitannya? Jadi saya melihatnya seperti bahwasannya Allah mengatakan setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Nah, di dunia ini, begitu kita menjalankan dunia ini, kita harus belajar merasakan mati sebelum mati. Ini ada korelasi atau kaitannya nggak, Bu ya? Atau bagaimana memahaminya? Mohon petunjuk, Bu ya. Nah, insya Allah. Jadi tadi saya sampaikan, semua praktek akhirat itu ada di dunia. Insyikok ayat 6 juga menjanjikan, kalau kita gagal bertemu Allah dalam ibadah selama hidup di dunia, maka butalah seumur akhirat. Nah, jadi kita harus mempraktekkan perjalanan yang akan kita hadapi ini dengan ibadah yang dibuka. Ibadah umat namanya amaliyah. Ibadah diri namanya ibadah. Bukan amaliyah. Nah, kalau bela mutu anta mutu, merasakan mati sebelum mati, berdiri dalam sholat, melipat tangan. Ya. Nah, itu siapa yang hidup, siapa yang mati. Nah, praktek itu sebetulnya mukasyafatullah dalam sholat, mengadakan pertemuan dengan Allah dalam sholat. Itu lebih cepat dan lebih diminta dan dituntut oleh Allah. Kata Rasulullah, salatun marhala fil mukasyafatullah. Sesungguhnya sholat itu adalah tempat pertemuan dengan Allah. Kalau gagal kamu bertemu Allah dalam sholat, kata Rasulullah, maka akan gagal kamu ketemu Allah di alam akhirat. Makanya seperti tadi, carilah kedudukan. Selama di dunia ini masih kita diberi kesempatan hidup, carilah kedudukan yang dimuliakan Allah. Karena kata Allah di hadits qudsi, aku di atas kedudukan sebatas kedudukan umatku. Lemah dirimu, lemah Tuhanmu. Meskipun Allah itu tidak lemah, tapi fungsinya akan lemah. Jadi kisultanil azim wazil manil kadim wajil wajihil karim. Berusahalah kita menjadikan Allah itu raja di diri kita dan menguasai kita dengan segala hak dan kepastiannya. Seperti itu. Dari yang Buya sampaikan mengenai kita berusaha supaya selama di dunia ini selalu Allah yang menjadi raja di diri kita ini, Buya. Lalu ada kaitan dengan ya mungkin sudah bocoran dari Barjah, Buya. Pertanyaan-pertanyaan man robbuka, man nabiyuka, ma imamuka. Apakah sama pertanyaan yang dikatakan kalau ada memang pertanyaan itu antara yang keumatan dengan yang kembali lillahi ta'ala ini, Bu ya, yang menuju Allah ini atau dalam kehambaannya, Bu ya? Mohon petunjuk. Insya Allah. Jadi beda. Kalau kita melihat pejabat lewat, ditanya enggak, siapa yang berani nanya? Enggak ada. Kalau itu dinamakan wala tafarakula bismillah. Kalau orang yang sudah dengan Allah, semua akan tafakur. Yang nanya siapa? Tapi kalau jalannya keumatan, maka dituntut kita mendirikan kitab diri, kitab Tuhan dalam diri, yaitu Rabbin Nas, surat An-Nas tadi. Man rabbuka,
Qul a'udzu birabbin nas. Aku yang menguasai adalah Allah. Allah yang menjawab dalam diri, bukan kita. Malikin nas, aku yang bangkit. Ilahin nas, aku yang menjadi Tuhannya. Wala tafarkullah, bismillah tadi. Maka tafakurlah malaikat. Tidak aneh. Dari dulu sebelum dijadikan malaikat sudah harus tafakur. Nah, maka ajal sama dan hajalullah itu membedakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi berusahalah untuk mendapatkan derajat di dunia ini dengan menambah dan berwawasan ilmu.